Halo, Assalamualaikum. Kita lanjutkan materi kita ya, mengenai jenis-jenis pecahan. Seperti kita ketahui bersama, sebenarnya jenis-jenis pecahan itu sudah kalian pernah pelajari waktu di SD ya. Nah, jenis-jenis pecahan ada pecahan biasa, ada pecahan campuran, ada pecahan desimal, ada pecahan persen, ada pecahan per mil. Nah, sekarang pecahan biasa itu yang seperti apa? Yaitu pecahan yang penulisannya seperti ini. A per B. A per B di mana nilai pembilang itu harus lebih kecil daripada nilai penyebut. Kemudian pecahan campuran. Nah, namanya aja pecahan campuran. Artinya itu pecahan yang merupakan campuran antara bilangan bulat sama pecahan. Seperti ini penulisannya. Contohnya adalah 2, 3 per 4. Jadi ini bagian yang bulatnya, ini bagian yang pecahannya. Kemudian pecahan desimal. Pecahan desimal itu adalah pecahan yang penulisannya dalam bentuk koma-koma ya. Contohnya nih 1,2, 0,6, 0,23 dan seterusnya. Gitu kan? Kemudian yang keempat. Yang keempat adalah pecahan persen. Pecahan persen artinya per 100. Penulisannya seperti ini. Contohnya adalah 3%, 2%. Nah, penulisannya seperti ini ya. Bisa model seperti ini, bisa juga yang seperti ini. Ya. Kemudian yang terakhir adalah pecahan per mil. Pecahan per mil mungkin yang belum pernah kalian temui waktu di SD ya. Nah, sebenarnya hampir sama dengan pecahan persen penulisannya. Tapi artinya kalau persen itu adalah per 100, kalau per mil adalah per 1000. Nah, contoh penulisannya seperti ini. Ini dibaca adalah 20 per mil. Kalau tadi persen itu kan 01, 0 atas seperti ini. Kalau di per mil 01, 02 di bawah seperti itu. Nah, perbedaan penulisannya. Jadi perlu diingat kalau persen itu artinya adalah per 100, kalau per mil artinya per 1000. Seperti itu ya. Sudah paham sekarang mengenai jenis-jenis pecahan? Sudah ya? Sekarang kita lanjutkan mengenai bagaimana cara mengubah bentuk-bentuk pecahan. Artinya kita akan mengubah bentuk pecahan dari pecahan biasa ke pecahan campuran ke pecahan biasa ke desimal ke pecahan biasa, dan seterusnya. Nah, pertama kali kita akan mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran dan pecahan campuran ke pecahan biasa. Nah, tidak sembarang pecahan biasa itu bisa diubah ke pecahan campuran ya. Pecahan biasa yang bisa diubah ke pecahan campuran itu hanya pecahan biasa yang pembilangnya nilainya lebih besar daripada penyebutnya. Ya. Kalau pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya, tidak bisa diubah ke dalam pecahan campuran. Jadi, pecahan biasa yang bisa diubah ke pecahan campuran adalah pecahan yang pembilangnya lebih dari penyebutnya gitu. Terus bagaimana cara mudah ya? Bagaimana cara mudah mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran seperti ini. Kita akan mengubah pecahan biasa 6 per 5. Nah, 6 per 5 kita cek, oh ternyata 6 itu lebih besar daripada 5. Jadi pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Jadi kita bisa ubah ke dalam pecahan campuran gitu. Bagaimana cara mengubahnya? 6 per 5 itu sama saja dengan 6 bagi 5 bukan? Nah, 6 bagi 5. Kalian mencari perkalian 5 yang paling mendekati 6. Berapa? 1 gitu ya. 6 bagi 5 adalah 1. Nah, 1 kali 5 adalah 5. Nah, seperti pembagian biasa itu ya. Kemudian dikurangi. 6 kurangi 5 adalah 1. Jadi pecahan campuran itu adalah kombinasi antara hasil bagi, sisa bagi, dan pembagi. Jadi cara menyebutkannya aturannya seperti ini, kayak aturan jarum jam seperti ini ya. Jadi 6 per 5 adalah pecahan campurannya adalah 1 per 5. 1 per 5. Begini penulisannya. Jadi pecahan campuran dari 6 per 5 adalah 1 per 5. Kemudian satu contoh lagi ya. 15 per 4. Berarti 15 per 4 itu sama saja dengan 15 bagi 4. Nah, 15 bagi 4 berapa? Oh, yang paling mendekati adalah 3.
3 kali 4 berapa? 12. Kemudian dikurangi. Sisanya berapa? 15 kurangi 12 adalah 3. Nah, berarti bentuk pecahan campuran dari 15/4 adalah 3/4. Jadi penulisannya seperti ini. 3/4. Mudah ya cara mengubah pecahan campuran ke cara mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran. Nah, sekarang kebalikannya nih. Bagaimana cara mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa? Nah, mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Contohnya adalah 2/3/4. 2/3/4. Cara mengubahnya adalah seperti ini. Kalikan ya ini ya. 4 kali 2 atau 2 kali 4. Yang dari sini dikalikan. 2 kali 4 adalah 8. Kemudian ditambahkan dengan yang atas. Yang pembilangnya ini. Berarti 8 tambah 3. 11/4. Gitu. Jadi 2/3/4 sama saja dengan 11/4. Mau contoh lagi, satu lagi ya? Apa? Oke. Misalnya di sini adalah 3 1/5. 3 1/5. Oke. 3 kali 5 15. 15 tambah 1 16. Berarti 16/5. Seperti itu. Mudah bukan? Sekarang kita lanjutkan bagaimana cara mengubah pecahan desimal ke pecahan biasa dan kebalikannya mengubah pecahan biasa ke pecahan desimal. Nah, sebelumnya harus kita tekankan bahwa dalam mengubah pecahan desimal ke pecahan biasa itu kita lihat dulu banyaknya angka di belakang koma, ya. Banyaknya angka di belakang koma. Jika banyaknya angka di belakang koma itu adalah 1 angka, berarti artinya dia per 10. Kalau 2 angka per 100. Kalau 3 angka per 1000. Kalau 4 angka per 10.000 dan seterusnya. Jadi perpangkatan 10 ya. 10, 100, 1000, 10.000 dan seterusnya. Nah, bagaimana proses pengubahan pecahan desimal menjadi pecahan biasa? Yuk kita lihat. Seperti ini ya. Sekarang 0,6. Kita lihat dulu. 0,6 itu ada berapa angka di belakang koma? 1 angka kan? Berarti kalau 1 angka dia per 10 gitu ya. Karena 1 angka berarti dia per 10. Nah, sama dengan per 10. Kemudian kamu lihat kalau misalnya komanya ditutup, terbaca berapa? 6 kan? Berarti 6/10. Seperti itu. Kemudian 1,4. 1,4. Berapa angka di belakang koma? Ya, betul, 1. Berarti kalau cuma 1 di belakang koma, maka dia per 10. Oke, per 10. Terus, ketika kita tutup komanya nih, nah, berarti kan terbaca 14 alias berapa? 14 ya. Berarti kita tulis di sini 14. Berarti 1,4 itu adalah 14/10. Sekarang yang ketiga, 0,12. Berapa angka di belakang koma? 2 angka. Berarti per berapa? Per 100. Oke, per 100. Berarti kita tutup komanya. Terbaca berapa? 12 kan? 12/100. Begitu pula dengan ini. 0,04. Berapa angka di belakang koma? 2 angka. Berarti per 100. Ketika kita tutup komanya terbaca berapa? 4. Berarti di sini 4/100. Sekarang ini 1,25. 2 angka di belakang koma berarti per 100. Kita tutup komanya. Tertulis berapa? 125. Berarti 125/100. Begitu pula dengan ini. 3 angka di belakang koma. Berarti per 1000. Ditutup komanya terbaca berapa? 7. Berarti 7/1000. Dan yang terakhir 0,025. 3 angka di belakang koma berarti per 1000. Ya kan? Ditutup komanya terbaca berapa? 25. Berarti 25/1000. Seperti itu ya. Itu adalah cara mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa.
Nah, sekarang bagaimana kalau kebalikannya? Ya, kalau kebalikannya berarti dari pecahan biasa ke pecahan desimal. Dari pecahan biasa ke pecahan desimal. Nah, untuk mengubah dari pecahan biasa ke pecahan desimal, itu seyogyanya kita ubah dulu menjadi pecahan yang berpenyebut 10 atau 100 atau 1000 atau 10.000 dan seterusnya. Sama tadi kebalikannya tadi kan? Jadi 10, 100, 1000, 10.000 dan seterusnya. Nah, kadang-kadang kita susah untuk menentukan atau mengubah menjadi pecahan yang berpenyebut 10, 100, 1000, 10.000 dan seterusnya. Nah, untuk mengatasi tersebut, kita menggunakan saja pembagian, ya. Contohnya seperti ini. 1/4. Sebenarnya, ini untuk mengubah ke pecahan desimal, kita ubah saja menjadi pecahan yang berpenyebut 10, 100, 10.000 dan seterusnya kan? Nah, sekarang kita lihat penyebutnya. Oh, penyebutnya 4. Berarti bisa nggak dibawa ke 10? Nggak bisa ya, karena nggak ada kelipatan 4 yang hasilnya 10. Bagaimana kita bawa ke 100? Bisa nggak? Oh, bisa. Kali berapa? Kali 25. Oke. Jadi kita bawa ke penyebut 100. Berarti 4 kali berapa dapat 100? 25. Kalau penyebutnya kali 25, atas pun kali 25. Berarti ini 1 kali 25 adalah 25. 25/100. 25/100 berarti berapa angka di belakang koma? 2 ya. 1, 2, di sini koma. Berarti 25, di sini tulis 0. Jadi 0,25. Sekarang kalau 1/2. 1/2. Dibawa ke penyebut 10 bisa? Bisa ya? Bawa ke penyebut 10 bisa, berarti kali 5. Kalau bawa kali 5, atas pun kali 5. 5/10. Berarti kalau per 10 berapa angka di belakang koma? 1. Berarti, nah di sini 5, di depannya ditulis 0. Kemudian, misalnya sekarang 3/2. Per 2 berarti jadikan ke 10 lagi. Kali berapa? Kali 5. 2 kali 5, 10. 3 kali 5, 15. Berapa angka di belakang koma? Karena per 10 berarti 1. Berarti di sini 5, di sini 1. Jadi pecahan desimal dari 1/4 adalah 0,25. Dari 1/2 adalah 0,5. Dari 3/2 adalah 1,5. Nah, cara lainnya, ya. Cara lainnya bisa seperti ini. 1/4 itu adalah 1 dibagi 4. 1 dibagi 4 kan kecil ya. Satunya itu lebih kecil dari 4. Berarti tidak bisa. Kita tambahi di sini 0. Dengan menambahkan 0 di sini berarti kita di sini nulis 0, sekarang 10 bagi 4. 4 kali berapa yang mendekati dengan 10? Kali 2. 2 kali 4, 8. Kurang 10 kurangi 8, 2. 2 bisa dibagi 4? Tidak bisa kan karena lebih kecil. Berarti tambahin lagi 20. 20 bagi 4, 5. 5 kali 4, 20. Kurangi 0. Nah, pembagian akan selesai kalau sisa pembagiannya sudah 0. Jadi, 1/4 adalah 0,25. Dengan cara yang sama, kita coba yang paling akhir nih. 3/2. Oke, 3/2 berarti 3-nya di dalam, 2-nya di luar. 3 bagi 2. 1. 1 kali 2. 2. Dikurangi, 3 kurangi 2, 1. 1 bagi 2? Tidak bisa kan? Tambahin 0, ini koma. 10 bagi 2, 5. 5 kali 2, 10. Dikurangi 0. Seperti itu. Mudah kan? Jadi begini cara mengubah pecahan biasa ke pecahan desimal. Cara pertama kita bisa menggunakan
mengubah penyebut menjadi pecahan berpenyebut 10, 100, 1000, 10.000 dan seterusnya, atau bisa juga dengan menggunakan pembagian seperti ini. Jelas ya? Oke, sekarang kita lanjutkan mengubah berbagai bentuk pecahan menjadi persen. Nah, tentunya kita tadi sudah memahami bahwa persen itu artinya per 100 kan? Nah, cara yang paling mudah untuk mengubah berbagai bentuk pecahan itu menjadi persen itu adalah mengalihkan dengan 100%. 100% itu sendiri kan artinya 1 sebenarnya ya, 100 per 100 itu 1. Jadi intinya sama saja gitu. Tapi untuk cara memudahkan mengubah pecahan-pecahan itu menjadi persen, itu kita menggunakan bantuan 100%. Maksudnya bagaimana? Yuk kita lihat. Seperti ini ya. Sekarang misalnya kita mau mengubah 1/2 itu berapa persen, gitu kan? Nah, caranya tinggal mengalihkan seperti ini. 1/2 kali 100%. Nah, 1/2 kali 100 itu kan kita coret sini ya. 1, ini 100 bagi 2. Ini artinya 2 bagi 2. 100 bagi 2 artinya 50. Berarti 1 kali 50 adalah 50%. Jadi, setengah itu adalah 50%. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya 3/4? 3/4 itu berapa persen? Sama caranya. 3/4 kali 100%. Nah, 100 bagi 4 bisa kan? Bisa. 4 bagi 4, 1. 100 bagi 4, 25. 3 kali 25 sama dengan 75%. Jadi, 3/4 itu adalah 75%. Gitu ya. Sekarang bagaimana kalau misalnya angkanya agak gede dikit, Bu? Nggak masalah. Misalnya 2 per berapa maunya? 2 per 20. Oke. 2 per 20 titik-titik persen. Sama aja. 2 per 20 kali 100%. 100 bagi 20 bisa kan? Bisa. Ini 1, ini 5. Karena 100 bagi 20 adalah 5. Tinggal 2 kali 5. Berapa? 10%. Seperti itu. Bu, sekarang kalau misalnya pecahan campuran bagaimana, Bu? Sama, gampang juga. Tinggal mengalihkan dengan 100%. Tapi terlebih dahulu pecahan campuran itu kamu ubah menjadi pecahan biasa. Ya. 1/2 itu berapa persen? Diubah dulu dia menjadi pecahan biasa. Tadi sudah bisa kan cara mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa? Oke. 1 per 2 adalah 1 kali 2. 2 tambah 1, 3. Berarti 3 per 2 kali 100%. Coret 1, coret 50. 3 kali 50 adalah 150%. Jadi 1 per 2 adalah 150%. Bu, kalau misalnya desimal bagaimana, Bu? Gampang. 0,7 sama dengan titik-titik persen. Cara mudahnya sama, yaitu ubah dulu ke dalam apa? Pecahan biasa. 0,7. 0,7 tadi berapa ya pecahan biasanya? Oh, 7 per 10. Gitu kan? 7 per 10 kali 100%. Coret 1, coret 10. Artinya 10 bagi 10, 1. 100 bagi 10, 10. 7 kali 10, 70%. Seperti itu. Jadi 0,7 itu adalah 70%. Paham sampai di sini ya? Jadi untuk mengubah ke pecahan persen itu dikalikan dengan 100%. Oke, yang terakhir kita mengubah ke per mil. Nah, perlu kita ingat tadi kalau per mil itu apa? Per 1000. Oke, berarti kalau per mil itu adalah per 1000, berarti kita mengupayakan mengalihkan dengan 1000 per mil gitu. Kalau tadi persen itu mengalih dengan 100%, kalau per mil berarti mengalih dengan 1000 per mil. Contoh nih, ubah pecahan 2 per 5 menjadi per mil. Berarti 2 per 5
kali 1000 per mil. 1, 5 bagi 5, 1, 1000 bagi 5, 200. 200 kali 2, 40. Berarti 400 per mil. Gitu. Jadi kesimpulannya 2/5 itu adalah 400 per mil. Bu, kalau misalnya 1/4, berapa per mil? Sama caranya. Kali berapa? Kali 1000 per mil. 1/4 kali 1000 per mil. 1000 bisa dibagi 4 kan? Bisa. Berarti 4 bagi 4, 1. 1000 bagi 4, 250. Kemudian 1 kali 250 adalah 250 per mil. Gitu ya. Jadi caranya dikali dengan 1000 per mil. Kalau pecahan desimal bagaimana, Bu? Sama. 0,3 titik-titik per mil. Sama seperti tadi mengubah ke pecahan persen. Jadi terlebih dahulu ubah dulu pecahan desimal itu menjadi pecahan biasa ya. 0,3 itu berapa? Berapa? 3/10. Berarti 3/10 kali 1000 per mil. Sama dengan ini dibagi 10. 1, 1000 bagi 10, 100, 3 kali 100, 300. 300 per mil. Seperti itu. Bu, kalau pecahan campuran? Sama. 1/4 titik-titik per mil. Apa tadi bagaimana caranya? Diubah dulu ke pecahan biasa. 1/4 itu berapa? 5/4, Bu. Oke, 5/4 kali 1000 per mil. 1000 bagi 4 bisa? Bisa. 1000 bagi 4 adalah 250. 5 kali 250 adalah 1250 per mil. Jadi begitu ya. Jadi untuk mengubah ke pecahan per mil, bagaimana caranya? Dikalikan dengan 1000 per mil. Oke, tadi kita sudah bisa mengubah berbagai bentuk pecahan ya. Dari pecahan biasa ke pecahan desimal, pecahan campuran, pecahan persen.